Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada penyakit gula, di mana ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, yang melebihi normal pada keadaan yang tidak puasa, jadi panjenengan sudah makan, sudah minum, itu kadar gula darah tinggi ditandai dengan kadar gula darah melebihi dari 200. Jadi kalau lebih dari 200 itu artinya sudah tinggi. Tetapi dalam keadaan puasa, misalnya nanti jangan dicek dalam keadaan puasa, dikatakan tinggi apabila kadar gula darah melebihi dari 100 atau 120, itu paling minimal 120. Jadi kalau lebih dari itu maka harus sudah dilakukan penanganan, yaitu dengan pemberian obat-obatan dan juga pengelolaan tanpa obat dengan pengelolaan diet atau pengelolaan pola makan, sehingga tidak memicu untuk gula darah di dalam tubuh kita itu akan menjadi lebih tinggi. Dalam prosesnya, dalam proses penyakit itu sendiri, itu suatu saat bisa terjadi di mana dalam kondisi darurat yang harus segera mendapatkan penanganan. Hipoglikemia, hipo artinya rendah. Jadi kadar gula darah pada hipoglikemia itu kurang dari 90. Jadi kalau kadar gula darahnya kurang dari 90, maka seseorang dikatakan dalam kondisi hipoglikemia, kekurangan gula. Jadi pada gula darah tinggi itu bisa kekurangan gula, Jadi jangan dianggap nek gulanya darah dhuwur terus gitu ya. Dalam suatu saat bisa ngedrop, istilahnya ya ngedrop, gula darahnya menjadi sangat-sangat rendah. Tandai dengan nafsu makan yang meningkat, terus gemeter, awake gemeter, mumet, lemes, redep, kemudian deg-degan, keringat dingin, kemudian bingung, cemas, gelisah, sampai bisa jadi pingsan, semaput. Nah, jadi nek tiba-tiba ya, dalam nulis aktivitas, tiba-tiba ngerasake niku awake gemeter, keringat dingin, mumet, lemes, terus semaput. Nah, niku kemungkinannya gulane ngedrop. Nah, gitu ya. Kalau gula darahnya rendah, maka cara menanganinya adalah dengan mengkonsumsi yang manis. Kalau dalam kondisi biasa gula darahnya masih di atas 200 atau kurang dari 200 sedikit gitu ya, itu tidak boleh makan manis, minum manis nggak boleh. Tetapi dalam kondisi gulanya ngedrop, gula darah di bawah 90, maka penanganan pertama adalah dengan minum manis. Saentene, enten sirup, nopo madu, nopo teh manis, nopo permen. Nah, niku boleh langsung dikonsumsi. Nah, kondisi yang kedua termasuk kondisi yang harus diwaspadai, harus segera ditangani, yaitu yang disebut ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik. Ini adalah kondisi di mana sel-sel tubuh harus memecah lemak di dalam tubuh untuk mensuplai kebutuhan kalori dan energinya. Nah, pada penderita yang seperti ini, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Untuk mendapatkan pertolongan dokter dengan memberikan insulin. Yang berikutnya adalah sindrom hiperglikemi hiperosmolar diabetik. Ini adalah kondisi di mana gula darah lebih dari 600. Biasanya kondisi seperti ini ya, ini memang disebabkan karena pengentalan darah ya, yang terjadi pada penderita DM yang mengalami infeksi ya, Infeksi ini bisa misalnya lagi batuk pilek, ataupun infeksi saluran pipis, atau kena tipes, atau infeksi-infeksi yang lainnya. Misalnya pada luka, ada yang kena luka sampai keluar nanah, berarti di situ ada infeksi bakteri. Nah, ini resiko untuk terjadi hiperglikemi ini akan sangat besar.
sehingga nanti akan sulit kondisinya dikelola. Gejalanya hampir sama dengan yang ketoasidosis tadi ya, hampir sama. Cuman di sini ada demam, ada bingung, kemudian ada gejala stroke ya, kelemahan di salah satu sisi tubuh sampai terjadi kejang dan pingsan atau koma. Bagaimana supaya tidak jatuh kepada kondisi yang darurat tadi? Yang pertama patuh, patuh nggih. Kemudian yang kedua atur waktu dan porsi makan. Nah ini nggih, sudah pernah ada Mbak penyuluhan tentang pola makan? Dokter Bu Dewi Gizi sama. Ya, sudah pernah disampaikan Mbak Gizi, Mbak Dewi. Jadi ada aturan pola makannya. Bukannya tidak boleh makan nasi. Nah, siapa yang masih takut makan nasi? Boleh ya. Jadi asupan gula, asupan karbo itu masih boleh, tapi ada pembatasan dan itu disesuaikan dengan kadar gula. Ya. Juga nanti asupan-asupan yang lainnya termasuk buah-buahan ini yang masih salah pengertian. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di dalam buah itu semua buah mengandung gula, walaupun bentuknya gula itu berbeda dengan gula-gula yang ada. Bentuknya adalah sukrosa dan fruktosa, bukan maltosa yang ada di gula tebu, tetapi sama-sama mengandung gula dan isinya adalah karbohidrat. Jadi ketika kadar gula panjenengan masih di atas 200, itu pola makan buah itu jangan terlalu banyak ya. Boleh tapi dengan ada pembatasan sehingga kadar gula bisa terkontrol. Kemudian periksa gula secara berkala, sudah insya Allah selama panjenengan mengikuti Prolanis insya Allah akan terpantau kadar gulanya. Kemudian sediakan asupan gula seperti permen atau minuman manis yang siap dikonsumsi ketika gulanya ngedrop. Ya, jadi kemana-mana boleh bawa permen, diminum atau dikonsumsi saat tadi kondisinya gulanya ngedrop tadi. Ya. Kemudian tidak boleh merokok, apalagi alkohol tidak boleh, dan olahraga ya. Olahraga, jenengan ya sudah nggih rutin nggih. Setiap Rabu mesti ada olahraga. Tadi kemudian perhatikan gejala-gejala, ketika ada gejala-gejala yang merasa memberat, ya, tadi segera kontak saja dengan kami-kami yang ada di puskesmas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Ibu Dokter. Pada kesempatan ini, yang pertama, saya selaku pengasuh 6 di Prolanis Mantono menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semua kesalahan bagi anggota Prolanis Mantono terhadap ibu-ibu di UPT Puskesmas Mantono, mohon maaf lahir dan batin, dan sangat berterima kasih atas bimbingannya. Semoga Prolanis Mantono tetap eksis, tetap tambah sehat, tambah semangat. Amin. Yang kedua, yang saya tanyakan, kalau tadi Bu Dokter ngendiko setelah diperiksa dari Rahanu, hasilnya jangan disimpan di tas. Itu memang betul Bu Dokter. Saya sendiri kalau sudah diberi dari Mbak Widi itu saya simpan di tas. Jadi nggak tahu iki gulanya sekian-sekian, nggak tahu. Sekarang kalau Bu Dokter sudah paring dawuh, bila perlu dihaturkan pada Ibu Dokter atau petugas yang lain, itu alhamdulillah. Besok kalau sudah dari Rahanu, setelah dari Mbak Widi dipun paringaken badhe kula aturaken dhumateng Bu Dokter. Mekaten matur nuwun Bu Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, yang itu penyakit diabetes itu baiknya yang aman makan buah apa, Dok? Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Jadi tadi ya tentang makan buah ya. Ya, buah pir ya. Sebetulnya semua buah boleh. Ya, semua buah boleh, hanya saja tadi ada pembatasan. Ya, ada pembatasan. Paling sehari sak ngeten nggih. Sehari itu 1 iris
Nah, 1 iris kecil. Ya, jadi semua buah boleh. Ya, karena memang semua buah itu mengandung gula yang bentuknya memang berbeda dengan gula-gula yang biasa dipakai untuk minum, tetapi dia memang mengandung gula, mengandung karbohidrat dengan konsentrasi yang memang berbeda-beda. Pada semua buah ada, tapi memang konsentrasinya beda-beda ya, atau kandungannya itu besarnya itu memang beda-beda. Yang tinggi itu adalah ada di pisang, pepaya. Nah, itu ya, pepaya ya. Sawo. Nggih, memang nek dahar buah apa meneh ke atas niku seger banget nggih. Nggih. Seger banget ya. Jadi boleh tapi sak menten iki nggih, ndak boleh lebih ya. Kecuali memang gulanya itu 400 ke atas. Kalau kadar gula 400 ke atas sama sekali nggak boleh. Saya nggak boleh makan buah apapun nggak boleh. Kalau kadar gulanya masih 400 ke atas ya. Nanti kita akan pantau, kita pesankan betul-betul. Ampun maaf buah sih, ya. Jangan makan buah dulu. Nanti kita pantau seminggu. Nanti seminggu kita cek gula darahnya lagi, gitu ya. Jadi kalau kadar gulanya lebih dari 400 kita akan pantau panjenengan dengan frekuensi yang lebih dekat ya, lebih sering. Kalau masih di 300 ke bawah 1 bulan, nanti 1 bulan. Tapi kalau 400 ke atas kita harus pantau betul panjenengan supaya tidak jatuh ke kondisi ketoasidrosis tadi ataupun hiperglikemi tadi. Ngoten nggih. Jelas ya Bu? Ya. Sampun cekap, matur nuwun atas perhatiannya, nyuwun pangapunten apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان.